Mimin bakal jelasin semua Hashira di era Taiso dalam 10 menit, nggak pakai lama. Yang pertama, Hashira serangga Shinobu. Shinobu adalah salah satu dari dua Hashira wanita. Dia selalu tersenyum tapi bukan tanpa sebab. Saat masih kecil, keluarga Shinobu dan kakaknya Kanae diserang oleh iblis. Untungnya, Gyome saat itu datang dan menyelamatkan mereka. Sayangnya, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kedua orang tua mereka. Mereka lalu berjanji akan menjadi pembasmi iblis untuk membantu orang lain seperti yang penyelamat mereka lakukan. Meski kejadian traumatis itu, Kanae tetaplah wanita berhati lembut bahkan kepada iblis sekalipun, berbeda dengan Shinobu yang menjadi wanita yang penuh dengan amarah. Hal ini dapat dilihat saat Kanae menyelamatkan Kanoa kecil dari perbudakan, sementara Shinobu ragu akan keputusan kakaknya itu. Bertahun-tahun kemudian, Kanae yang telah menjadi Hashira bunga dibunuh oleh iblis bulan atas kedua, Doma. Di depan mata Shinobu, sang kakak memintanya untuk berhenti dan hidup normal. Shinobu jelas menolak tawaran kakaknya ini. Demi balas dendam, ia mengadopsi kepribadian lembut kakaknya sebagai topeng. Senyumnya adalah warisan, tapi tujuannya adalah pembalasan. Shinobu sendiri adalah pengguna pernapasan serangga yang terdiri dari 4 jurus. Dia tidak dapat memotong leher iblis karena tubuhnya yang kecil. Karena itu, dia menggunakan racun dari bunga wisteria yang secara perlahan akan membusukkan iblis lawannya. Semua berkat pengetahuan farmasinya. Selanjutnya Hashira Sora Uzui Tengen. Lahir dari keluarga shinobi, dia dan adiknya adalah satu-satunya yang berhasil selamat dari pelatihan keras shinobi ayahnya. 7 saudara lainnya meninggal sebelum menyentuh usia 15 tahun. Seiring waktu, sang adik pun mulai berperilaku seperti ayahnya yang kejam dan keras. Takut dirinya akan berakhir sama, dia pun memutuskan untuk pergi bersama ketiga istrinya, yaitu Hinatsuru, Makio, dan Suma. Pertarungannya dengan iblis bulan atas peringkat 6, Gyutaro, serta adik perempuannya Daki, Tengen kehilangan lengannya dan memutuskan untuk pensiun dari menjadi Hashira. Dia meninggalkan sebuah sejarah dengan menjadi pembunuh iblis pertama setelah 113 tahun lamanya untuk membunuh iblis bulan atas. Meski keadaan yang seperti itu, dia tetap pergi mengajar di pelatihan Hashira ketika dipanggil, dan dia juga ditugaskan untuk menjaga anak dari Ubuyashiki beserta mantan Hashira lainnya. Tengen sendiri adalah pengguna pernapasan suara yang terdiri dari 5 jurus. Salah satu keunikan pernapasan ini juga ialah dapat membaca gerakan lawan dan mengingatnya sebagai suara, seperti saat dia melawan Gyutaro. Hal lain dari Tengen adalah keunikannya sebagai shinobi, yaitu memiliki pasukan tikus berotot yang dapat dijadikannya mata-mata. Berikutnya Hashira cinta Mitsuri. Mitsuri terlahir dari keluarga yang sederhana dan normal, namun tidak dengan Mitsuri itu sendiri. Di usia 1 tahun 2 bulan, dia sudah dapat mengangkat sebuah batu seberat 4 kilo, memakan mangkok lebih petarung sumo, bahkan mengalahkan mereka dalam adu panco. Namun karena keistimewaannya ini, dia juga ditolak mentah-mentah oleh seorang lelaki wibu pada usianya yang ke-17 tahun. Mitsuri akhirnya mengecat rambutnya hitam dan mulai bersikap lemah, menganggap kelebihannya ini adalah sebuah kutukan. Namun saat dia akhir mendapat jodoh lagi, dia mulai merasa ini bukan dirinya dan memutuskan pergi ke korps membasmi iblis untuk menemukan orang yang dapat menerima dirinya apa adanya. Di sana, Ubuyashiki menerimanya. Dia juga mendapat banyak perlakuan baik yang belum pernah dia terima selain oleh keluarganya, bahkan mendapat kaos kaki dari seorang Hashira lain. Dalam pertarungan melawan iblis bulan atas peringkat keempat, klon terkuat Zohakuten, Mitsuri berhasil memunculkan bercak membasmi iblis menjadi Hashira kedua di era modern yang memunculkannya dan satu-satunya Hashira wanita di era ini yang dapat memunculkannya. Mitsuri sendiri memakai pernapasan cinta yang terlahir dari pernapasan api berkat kedekatannya dengan Rengoku. Pernapasan ini terdiri dari 6 jurus. Mitsuri juga menggunakan sebuah pedang meliuk yang dapat memanjang dan hanya dapat digunakan olehnya. Berikutnya Hashira Api Rengoku. Lahir dari keluarga seorang Hashira Api, sedari kecil Rengoku dan adiknya sudah dilatih sang ayah untuk meneruskan dirinya. Selain sang ayah, Rengoku juga dekat dengan sang ibu yang sayangnya terjangkit penyakit dan meninggal di usianya yang masih muda. Sebelum meninggal, sang ibu memberi pesan pada Rengoku untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang terakhir lebih kuat dari yang lain, yaitu untuk membantu mereka yang lebih lemah. Rengoku pun menancap dalam-dalam perkataan ibunya itu. Selang waktu, sang ibu meninggal dan sang ayah jatuh depresi dan menjadi seorang pemabuk, meninggalkan Rengoku untuk berlatih sendiri dengan mengambil catatan turun-menurun pernapasan api hingga dirinya sendiri menjadi Hashira. Saat dia kembali untuk mengabari sang ayah, bukannya gembira, dia justru mendapatkan cacian dari sang ayah yang belum juga kunjung sembuh dari penyakit mentalnya. Namun Rengoku tidak menghiraukannya lebih dalam dan tetap berjuang demi adiknya yang masih kecil. Rengoku sendiri dikenal sebagai Hashira yang ceria dengan pernapasan apinya yang terdiri dari 9 jurus. Dengan jurus ke-9, Rengoku adalah buatannya sendiri yang dia namai Rengoku. Teknik ke-9 ini pertama kali dipertunjukkan saat dia melawan Hairo, iblis bulan bawah peringkat pertama pada masanya. Rengoku juga menjadi Hashira era Taiso pertama yang gugur, yaitu saat melawan Akaza. Berikutnya Hashira Kabut Muichiro. Lahir sebagai keturunan dari Hashira pertama, Yorichi, dia dan keluarganya hidup dalam hidup yang nyaris miskin. Pada satu malam, dia kehilangan kedua orang tuanya sekaligus karena kecelakaan dan penyakit. Dengan kini hanya ditemani sang kakak yang penuh dendam dan amarah, Moichiro menjalani tantangan hidup yang baru. Suatu hari, Amane, istri dari Ubuyashiki, datang untuk membawa mereka. Moichiro sendiri senang dengan tawaran itu, namun tidak dengan kakaknya. Kakaknya mengusir Amane yang terus berdatangan setiap harinya, bahkan suatu ketika menyiram air kepadanya. Hubungan Moichiro dan kakaknya pun mulai retak sejak saat itu.
Suatu malam di musim panas, iblis masuk ke gubuk rumah mereka. Muichiro yang mematung tidak dapat bergerak dan dalam sekejap kakaknya berada di depannya menodongkan tubuhnya kehilangan lengannya. Dengan perasaan yang campur aduk, sesuatu terbangun di dalam diri Muichiro. Saat pagi menyingsing, sang iblis sudah tewas di tengah hutan. Muichiro pun dengan keadaan berdarah balik ke rumahnya, hanya untuk melihat kakaknya yang sudah dalam keadaan sekarat memohon kepada Tuhan untuk menjaga adiknya, dan akhirnya menunjukkan kasih sayang yang tidak pernah bisa dia sampaikan langsung kepada adiknya. Dia menggunakan penapasan kabut yang terdiri dari 7 jurus. Dia juga merupakan Hashira termuda pada usia 14 tahun, serta Hashira pertama di era Taisho yang berhasil membawa kita bercak membasmi iblis. Berikutnya Hashira ular Obanai. Spoiler alert, cerita ini belum diceritakan di anime saat video ini dibuat. Obanai lahir di sebuah klan berisi hanya seorang wanita. Dia adalah anomali lelaki setelah 370 tahun lamanya. Klan ini mendapatkan kekayaan dari menyembah seorang iblis ular yang diberikan imbalan seorang bayi secara berkala. Iblis ular ini menyukai Obanai dan menyuruh mereka membesarkan hingga dagingnya banyak. Di usianya yang ke-12, Obanai akhirnya melihat sendiri iblis yang dia rasakan setiap malam. Iblis itu juga menyuruh keluarganya untuk mencabik mulut Obanai agar menyerupai dirinya. Hal inilah penyebab Obanai memakai penutup mulutnya. Suatu hari, Obanai mulai berusaha mengikis sel tempatnya di penjara dengan sisir rambut. Sedikit demi sedikit, di saat itu juga, dia kedatangan ular yang dia namai Kaburamaru. Saat dia akhirnya berhasil melepaskan diri, Obanai dikejar sang iblis ular. Sebelum akhirnya dibunuh Hashira api kala itu, Shinjuro yang mana adalah ayah dari Rengoku. Ketika kembali, saudarinya mengutuknya. Ternyata kepergiannya membuat sang iblis membunuh 50 anak lainnya, membuat Obanai merasakan rasa bersalah yang amat dalam. Dia pun bergabung dengan korps pembasmi iblis dengan harapan dapat menebus dosanya, serta dibawanya kembali di kehidupan berikutnya dengan orang yang dia sayangi. Obanai menggunakan penapasan ular yang terdiri dari 6 jurus. Dia juga ditemani oleh Kaburamaru yang melilit lehernya. Berikutnya Hashira air Gyu. Gyu adalah Hashira pertama yang kita lihat di cerita ini. Masa lalunya juga cukup mirip dengan Obanai yang dipenuhi rasa bersalah. Di malam sebelum pernikahan kakaknya, iblis menyerang dan membunuh kakaknya. Sebelum itu terjadi, kakaknya menyuruh Gyu pergi sejauh mungkin dan ketika Gyu meminta pertolongan tidak ada yang mempercayainya. Dia pun akhirnya bertemu dengan Urokodaki, Hashira air. Saat itu, dia dilatih di sana bersama teman senasibnya Sabito. Di ujian terakhir, Gyu terluka di mata kirinya dan jatuh pingsan. Saat terbangun, dia mendapatkan kabar bahwa semua peserta lolos ujian kecuali satu temannya yaitu Sabito yang mati menjaga semua orang. Merasa tidak pantas lulus, Gyu menanggung rasa bersalah itu hingga dia menjadi Hashira. Itu juga sebabnya dia kecewa dengan Tanjiro yang tidak melanjutkan pernapasan air karena dia mengira Tanjiro bisa akhirnya meneruskan sesuatu yang selalu dia anggap bukan haknya. Namun, berkat kalimat Tanjiro, Gyu pun akhirnya tersadar akan apa yang kakaknya dan Sabito inginkan dan akhirnya menerima dirinya sendiri. Dia memakai pernapasan air yang terdiri dari 10 jurus. Dia menciptakan jurus ke-11 yaitu ketenangan mati yang menjadi teknik pertahanan mutakhir bahkan saat melawan iblis bulan atas. Dia juga terkenal sebagai Hashira penyendiri yang mana dilakukan karena tidak pernah merasa setara dengan Hashira lainnya. Meski begitu, entah kenapa dia cukup sering ditugaskan bersama Shinobu. Berikutnya Hashira angin Sanemi. Sanemi terlahir dari 7 bersaudara sebagai anak tertua. Ibunya adalah wanita kecil yang sering diperlakukan buruk oleh ayahnya yang bertubuh besar serta kasar. Suatu hari, sang ayah dibunuh oleh orang yang membencinya, memberi keterangan baru bagi keluarga mereka. Sanemi dan adiknya Genya berjanji untuk menjaga keluarga mereka bersama seperti yang mereka lakukan selama ini. Suatu malam, sang ibu tidak kunjung pulang. Sanemi pun pergi untuk mencari meninggalkan Genya untuk melindungi adik mereka. Saat pintu diketuk, adik mereka membukanya karena mengira itu ibu mereka, namun mereka justru dicabik oleh monster. Genya hanya bisa menonton ketakutan sampai Sanemi datang dan mendorong monster itu keluar. Genya panik dan pergi mencari tabib. Di saat itu, dengan perjanjian terbit, dia melihat kakaknya bersimpangan darah dengan pisau di tangannya membunuh ibu mereka. Dan perasaan campur aduk, Genya menyalahkan kakak yang menyebutnya pembunuh. Ucapan itu membuat trauma Sanemi lebih mendalam. Dia pun pergi dengan dendam mendalam pada iblis dan bersumpah untuk membunuh semuanya. Saat itulah dia bertemu Masachika, anggota korps membasmi iblis dan menjadi teman. Sayangnya dalam misi membunuh ibunya, iblis bulan bahu peringkat pertama Masachika terbunuh. Karena trauma inilah Sanemi menjadi pemarah bahkan pada Genya. Namun itu dia lakukan karena rasa khawatir mendalam karena takut kehilangan keluarganya lagi. Sanemi sendiri adalah pengguna pernapasan angin dengan 9 jurus. Dia sering disebut sebagai Hashira terkuat kedua setelah Hashira batu. Berikutnya Hashira batu, Gyomei. Gyomei dulunya adalah biksu buta yang menjaga anak-anak. Dia kadang bahkan tidak banyak makan demi anak-anak itu. Namun suatu malam salah seorang anak yaitu Kaigaku yang nanti menjadi iblis bulan atas peringkat 6 telat pulang dan membawa iblis ke kediamannya sebagai imbalan dari nyawanya. Ketika Gyomei terbangun, 4 orang anak telah terbunuh. Dan ketika Gyomei mencoba menjaga 4 anak yang tersisa, 3 dari mereka tidak mendengarkan dan ikut terbunuh. Satu-satunya anak yang mendengarkan adalah gadis kecil bernama Sayo. Dia pun memutuskan melawan iblis itu dan menyadari betapa kuatnya dirinya. Namun sayangnya saat fajar tiba, Sayo yang trauma mengatakan bahwa Gyomei adalah monster dan akhirnya Gyomei pun dijebloskan ke penjara. Karena tubuh iblis yang menghilang setelah matahari terbit, Gyomei tidak memiliki apapun sebagai bukti pembelaan dirinya. Jika bukan karena Obuyashiki, Gyomei saat itu bilang bahwa dia mungkin sudah dihukum mati. Dia juga tidak pernah mempercayai siapapun lagi sejak saat itu. Gyomei sendiri adalah Hashira terkuat di era Taisho ini. Dia menggunakan penapasan batu yang terdiri dari 5 jurus. Dia juga menggunakan senjata berupa kapak dan cambuk berduri berbeda dibandingkan Hashira lainnya.
Itu dia untuk video penjelasan 9 Hashira di era Taiso ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada permintaan boleh komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.